Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ada di bagian akhir dari bab zakat itu, yaitu tentang sedekah tatawwu', sedekah yang sunnah ya. Di dalam bab tentang sedekah tatawwu', sedekah sunnah, kita sudah membahas tentang keutamaan-keutamaan dasar hukum ya, dan kemudian tentang perkara-perkara yang dapat membatalkannya. Kalau keutamaannya dan juga dasar hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah membahasnya ya, baik itu sedekah dalam bentuk harta maupun dalam bentuk kalimat-kalimat thayyibah. Ketika membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan, kita juga sudah baca dari surat Al-Baqarah ayat 264 yang intinya terkait dengan keikhlasan, di mana bagian yang paling sering dalam perkara yang membatalkan sedekah kita itu adalah tentang riya dan mengungkit-ungkit serta mengganggu, mencemooh orang yang kita beri sedekah. Nah, barangkali bagian akhir dari bab ini ya, kita akan percepat untuk masuk ke Kitabus Shiyam, di mana kita juga akan melaluinya insyaallah beberapa waktu yang tidak lama lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya memberikan perhatian terkait dengan sedekah itu melalui sabda Rasulullah SAW yang cukup populer. Ini bagian akhir ya dari bab ini.
dengan apa yang disebut dengan sedekah jariyah. Kalau ucapan kalimat itu bisa menjadi sedekah jariyah, kalau amal perbuatan dan setiap kebaikan itu bisa menjadi sedekah jariyah, maka sesungguhnya yang jariyah itu dalam kehidupan sehari-hari juga semakin banyak kita temukan, terutama melalui pesan-pesan elektronik, pesan-pesan kebaikan yang itu juga akan terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, shadaqatun jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Kalau manusia itu meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, amalnya pasti sudah terputus, kecuali karena 3 hal: karena sedekah jariyahnya, atau ilmu yang kemudian diberikannya kepada orang lain dan bermanfaat terus-menerus, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, karena sedekah jariyah itu, karena sedekah itu bisa berbentuk semua macam kebaikan, ya, itu bedanya sedekah dengan infak, ya. Kalau infak itu boleh disebut yang diberikan adalah harta. Tapi kalau sedekah, kemarin sudah kita bahas, setiap kalimat yang baik itu bisa menjadi sedekah. Setiap kebaikan itu bisa menjadi sedekah. Bahkan sholat duha itu bisa menjadi pengganti sedekah, karena setiap orang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sedekah setiap hari. Ya. Maka dalam konteks saat ini, apa yang kita sampaikan melalui pesan di Android, di media sosial, itu sungguhnya bisa menjadi sedekah yang terus menerus, yang jariyah, ya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata yang kita sampaikan itu adalah pesan-pesan yang justru mengganggu orang lain dan menyesatkannya, dan kemudian membingungkan orang banyak terus-menerus, itu juga nanti akan menjadi dosa jariyah, gitu ya. Ini yang perlu kita cermati bersama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW sudah menegaskan, siapa saja man dalla ala khairin, ya, siapa saja yang memberikan petunjuk orang, memberikan kepada orang itu inspirasi termasuk untuk kebaikan, ya, maka lahu ajrun wa ajru man amila biha, falahu ajrun, maka baginya ada pahala, baginya ada balasan kebaikan, ya, dan juga balasan kebaikan yang mengalir dari orang-orang yang mengamalkannya. Sebaliknya, ya, siapa yang menunjukkan kepada dosa, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengamalkannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu prinsip keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kebaikan itu
tidak terbatas juga kalau kita nilai sebagai sedekah ya kepada orang Islam saja, termasuk kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang bukan orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama, juga tidak mengusir kalian dari tempat-tempat tinggal kalian, ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Secara umum kalau itu dalam bentuk infak harta, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara cirinya adalah wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, yaitu orang-orang yang mau memberi makan ya dari harta yang dicintainya kepada orang-orang yang miskin, yatim, atau orang-orang kafir yang ditahan. Jadi prinsip kebaikan kepada orang lain, prinsip bersedekah kepada orang lain itu berlaku baik untuk orang-orang Islam maupun orang-orang kafir. Tentu saja orang kafir itu orang-orang yang tidak memerangi, tidak sedang memusuhi agama kita dan tidak sedang berperang dengan kita. Itu dalam istilahnya biasanya disebut kafir zimmi gitu ya. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi gitu ya. Biasanya dibedakan begitu. Di Indonesia secara umum ya itu disebut kafir zimmi. Kecuali nanti ada yang terang-terangan terbuka memusuhi orang Islam gitu ya. Bahwa 1-2 insiden itu menunjukkan ada peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir kepada umat Islam. Tapi secara umum itu yang hidup di sekitar kita adalah kafir zimmi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu bagian akhir yang tidak bisa saya urut satu persatu. Saya perhatikan tadi mana bagian yang kita sudah lalui dan mana bagian yang belum kita bahas. Di antara yang belum kita bahas adalah tentang sedekah jariyah dan sedekah kepada orang-orang yang kafir yang bukan orang Islam, yang kesemuanya itu mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dikerjakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu zakat ya. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut sedekah. Dalam bahasa fikih kemudian dibedakan antara sedekah yang wajib yang kemudian tetap disebut dengan zakat dan sedekah sunnah yang kemudian bisa berbentuk berbagai macam amal kebaikan. Bisa dalam bentuk infak, bisa dalam bentuk amalan-amalan bacaan-bacaan yang baik. Kita geser ke bab siam. Ini dulu tahun kemarin sudah pernah saya baca, saya bahas singkat
ya, karena terkait dengan menyambut puasa. Satu pertemuan insya Allah pernah saya bahas singkat tentang bab puasa, hanya saja nanti kita akan bahas ini lebih rinci. Karena itu tetap akan saya bahas secara umum di bagian awal yang dulu pernah saya bahas, dan nanti kelanjutannya lebih rinci akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. As-siyamu yutlaqu 'alal imsaki. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani shauma. Siyam, kata Sayyid Sabiq, siyam itu adalah istilah ungkapan yang berarti imsak. Imsak itu artinya menahan, ya. Jadi puasa itu artinya adalah menahan. Di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Maryam ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bukan dengan kata siyam tapi kata saum, yang itu menunjukkan kepada arti asalnya tadi itu menahan. Karena nanti ketika disebut dengan kata siyam, itu artinya sudah seperti yang kita pahami, ya, sebuah ibadah yang dikerjakan dengan ketentuan menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri sejak terbit fajar, subuh sampai matahari terbit. Itu secara umum siyam itu. Tapi asal artinya itu adalah menahan diri atau al-imsak. Dan itu di dalam Al-Quran disebut di dalam surat Maryam ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahman sawma falan ukallimal yawma insiya fakuli washrabi, maka makanlah kamu wahai Maryam, washrabi, dan minumlah kamu, wa qarri 'aina, dan tenang-tenanglah kamu. Senang-senang dalam pengertian tenang, tentram, ya. Nah, makanya disebut qurratu a'yun, itu adalah yang menyejukkan mata, ya, yang membuat orang itu hidupnya tenang. Jadi Maryam apa istilahnya, tahannus, i'tizal, apalagi namanya, ta'abbud, jadi menyendiri, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di tempat beliau i'tizal, di tempat beliau menyendiri, itu semua kebutuhan beliau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan, minuman, ya, semuanya nyaman. Dalam proses beliau mengandung Isa alaihissalam. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, maka manakala kamu Maryam melihat ada seorang laki-laki, kalau ketemu orang pasti akan ditanya, kamu ini kemana saja? Ternyata di sini toh. Ternyata kamu itu sedang hamil toh, mengandung toh.
ini kok bisa kamu kan belum menikah, kok bisa kamu kan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, kok bisa, seperti apa? Pasti akan muncul pertanyaan itu. Maka Allah berpesan, kalau kamu bertemu orang ya dan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali menyudutkan, barangkali membutuhkan jawabanmu langsung, faquli, maka katakanlah, ini sungguh saya nazartu lirrahman, saya bernazar atas nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala sauman, menahan diri. Jadi bukan puasa, bukan puasa tidak makan tidak minum, tapi menahan diri. Menahan diri salah satunya adalah tidak berbicara. Menahan dirinya apa? Falan ukallimal yauma insiya. Maka sekarang saya tidak akan bicara sedikit pun dengan orang. Jadi kata saum atau siam itu makna asalnya adalah menahan diri. Karena itu hakikat puasa nanti adalah menahan diri. Tapi secara istilah siam itu adalah al-imsaku 'anil mufattirat, yaitu menahan diri tidak melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan, min tulu'il fajri, dari sejak terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari, ma'an niat, dengan niat berpuasa. Ya, hanya saja nanti kan ada persoalan, ini gimana ini, kok beda waktu subuhnya ya, nah gitu ya. Ada sebagian jamaah yang tanya, nanti kira-kira makannya sampai kapan? Subuhnya kita berbeda antara satu dengan yang lain, yang kelihatan di sini selisihnya 8 menit, gitu kan? Yang di sini kan subuhnya mundur, berbeda dari kebanyakan. Karena itu meskipun kita itu masih punya waktu 8 menit, usahakan ya kita imsak lebih awal, gitu ya. Wah, saya ada 8 menit engkas, nggak apa-apa, tetap bisa, silahkan. Cuma sebagai bentuk kehati-hatian kita bisa imsak lebih awal. Dulu ada namanya waktu imsak itu, sebenarnya imsak itu puasa. Cuma dibedakan antara kapan kita itu apa? Waktunya untuk mulai puasa dan kapan imsak, itu supaya ada selisih persiapan, gitu ya. Kalau pada masa Nabi SAW orang sedang minum, ya azan disuruh lanjutkan minumnya kan, gitu ya. Ada yang mau makan, baru mau sahur itu kan, dilihat ternyata ada orang yang sahurnya belum selesai, yang mau azan disuruh berhenti dulu, jangan diterusin dulu, jangan azan dulu, biarin makan dulu, gitu kan. Ya, itu adalah bentuk kebijaksanaan Nabi SAW. Tapi secara umum bagi kita ya, kalau bisa berhati-hati, ihtiyat namanya. Sebenarnya waktu sholat itu sudah dibuat ihtiyat namanya, waktu ihtiyat, waktu hati-hati. Maghrib itu kalau yang membuat jadwal imsakiyah itu biasanya, mohon maaf, karena beliau tahu waktu sesungguhnya jadwal maghrib 2 menit itu waktu ihtiyatnya. Jadi kalau misalnya maghrib itu jam 6 tepat gitu ya, itu yang biasa yang tahu bikin jadwal imsakiyah, jadwal waktu sholat itu 2 menit sebelumnya sudah buka duluan, gitu ya, karena tahu itu waktu ihtiyat sebenarnya. Jadi secara saintifik sudah dihitung ini waktu maghrib, gitu kan ya, jam 6 kurang 2 menit gitu ya, dia sudah buka duluan, karena tahu dia. Tapi kalau masyarakat entenono dilungkas azan, masalahnya ngenteni mana, karena yang azan juga buka dulu ya, buka dulu ya. Jadi
sing kate buka ya gak wani, guru ngadzan-adzan kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu proses sebenarnya. Jadi waktu sholat itu ada waktu ikhtiyat itu dibuat itu. Ada waktu ikhtiyat. Jadi saya mengikuti beberapa kali pelatihan tentang hisab gitu ya. Di sana baru disampaikan itu bagaimana menentukan waktu sholat itu. Jadi ada waktu ikhtiyat namanya, waktu hati-hati. Baik, jadi definisinya secara umum berpuasa adalah menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi arti dasar dari puasa adalah imsak, menahan diri. Keutamanya, apa keutamanya puasa? Yang pertama, keutamaannya puasa itu adalah amalan yang pahalanya akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Kita tidak tahu, pokoknya itu nanti akan diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalnya anak Adam itu lahu, untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sungguhnya puasa itu adalah untukku dan saya akan membalasnya langsung dengan itu. Wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashkhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim walladzi nafsu Muhammad biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski walis-shaimi farhatani yafrahuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Rawahu Ahmad wa Muslim wan Nasa'i. Kata Rasulullah SAW, puasa itu semuanya adalah untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya sendiri. Dan puasa itu perisai, benteng. Maka apabila salah seorang di antara kalian pada hari itu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata kotor atau berteriak atau berbuat bodoh, ya. Dan kalau dia dicaci oleh orang lain atau diajak berkelahi oleh orang lain dengan orang lain, hendaklah dia menjawabnya, saya puasa demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah bernilai lebih wangi pada hari kiamat daripada baunya minyak misik. Dan bagi orang yang berpuasa akan ada dua kegembiraan, ya, yang akan diperolehnya, yaitu apabila dia berbuka, dia bergembira dengan bukanya, dan apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dia akan gembira dengan puasanya itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, ya, tentang keutamaan puasa. Hadis yang kedua sama, ya, saya kira saya lewati, maka kita geser ke hadis yang nomor 3. Puasa itu akan nanti menjadi syafaat bagi orang yang menjalankannya, menjadi penolong. Jadi di hari kiamat nanti ada beberapa pihak, ya, ada beberapa macam orang, ya, yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan menolong orang lain. Termasuk ada beberapa amalan yang nanti juga akan
diberikan oleh Allah kesempatan untuk menolong seseorang. Jadi amal itu bisa menolong seseorang di hari kiamat. Nah, dalam hadis yang akan saya bacakan ini ada dua amal yang nanti akan memberikan kepada kita pertolongan. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Ada namanya puasa dan Al-Qur'an yang nanti akan menolong seseorang pada hari kiamat. Yaqulu siyam, nanti di hari kiamat puasa akan berkata, "Ai Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, ya Allah, mana'tuhu ta'am wa syawat bin nahar fasyafi'ni fihi." Ya. Puasa akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah menahannya, melarangnya untuk makan dan menahan syahwat-syahwat keinginan-keinginannya pada siang hari." Dan dia melakukan itu, fasyafi'ni fihi, maka berilah saya kesempatan menolongnya dengan perkara tersebut. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an juga berkata, "Mana'tuhu naum bil lail fasyafi'ni fihi fayusyafa'ani." Ya Allah, wahai ya Allah, saya sudah menahannya dari tidur pada malam hari dengan membaca Al-Qur'an dan dia sudah melakukannya, maka berilah kepada saya, kata Al-Qur'an, kesempatan menolongnya dalam hal apa yang dia lakukan itu. Fayusyafa'ani, maka keduanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pertolongan. Itu keutamaan puasa yang kedua. Ya. Hadis yang nomor 4, bahwa puasa itu nanti akan menjadi amal yang menolong orang untuk masuk surga. Dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Fakultu, maka saya bertanya, "Murni bi amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah SAW, tolong saya diberi satu perintah mengamalkan satu amalan yang itu bisa membantu saya masuk surga. Qala 'alaika bis-shaum fa innahu la 'idla lahu. Maka Rasulullah SAW menjawab, puasalah kamu, karena itu tidak ada bandingannya. Summa ataitu tsaniyah, kemudian saya mendatangi beliau lagi pada kesempatan berikutnya dan bertanya dengan hal yang sama. Faqala 'alaika bisyam, puasalah kamu. Ya. Kalau yang pertama 'alaika bissaum, yang kedua 'alaika bisyam. Sekali lagi, saum dan siam itu artinya sama. Tapi kalau mau dibedakan, saum itu menahan diri, siam itu berpuasa seperti yang kita fahami ya umumnya, tidak makan, tidak minum ya dari fajar sampai maghrib, itu namanya siam. Ya, saum apakah sama? Sama. Tapi kalau mau dibedakan, saum itu adalah pada hakikatnya menahan diri. Semua amalan menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu saum. Siam itu puasa dalam pengertian umum yang kita fahami, gitu ya. Baik, itu hadis nomor 4 menjadi keutamaan nomor 3 yang saya sebut di sini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ini keutamaan puasa yang lain adalah diberinya kesempatan dikelompokkan dalam satu pintu surga, namanya pintu Rayyan. Nabi SAW bersabda, "Inna lil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yuqalu yaumal qiyamah aina as-saimun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab." Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi
kata Rasulullah, surga itu memiliki satu macam pintu yang namanya pintu Rayyan. Ya, pintu surga itu banyak, tapi salah satu pintunya itu namanya adalah pintu Rayyan. Maka pada hari kiamat, ya, akan ada yang berseru, berteriak, aina shaimun, yang puasa-puasa, yang biasa puasa-puasa, mana orangnya? Diperintahkan mereka untuk masuk dari pintu Rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum, kalau orang yang biasa puasa itu sudah masuk semua ke surga dari pintu Rayyan tersebut, maka ughliqa dzalikal bab, pintu itu akan ditutup. Ya, makanya kalau nggak biasa, nggak senang puasa, kudu golek pintu liyane. Ada pintu khusus bagi pembaca Al-Quran, ada pintu khusus bagi yang suka sedekah, ada pintu khusus, ada banyak pintu-pintu khusus ya. Nah, sing gak patik modal itu ya pintu puasa gitu ya. Tapi soro. Kenapa soro? Karena saiki wong-wong padha duwe duwe, ya gitu ya. Nek biyen gampang poso iku. Nek saniki mboten gampang. Polane padha nyekel duwe. Itu lebih sulit. Ya. Baik. Itu diantara keutamaan-keutamaan ya dari puasa yang tuntunannya diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Dan puasa itu dalam ilmu fikih dibagi menjadi 3 bagian. Ada puasa Ramadan, ada puasa itu ada 2 macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu ada 3 macam. Ada puasa Ramadan, ada puasa kafarah, dan ada puasa nazar. Ya. Kalau puasa kafarah itu puasa karena pelanggaran-pelanggaran tertentu. Kalau puasa nazar itu karena puasa wajib digawe dhewe. Karena poso wajib nazar kan gitu ya. Itu poso wajib karena digawe dhewe. Ya, jadi pembahasan di sini nanti akan banyak tentang puasa Ramadan. Ya. Mungkin juga sedikit tentang puasa sunnah. Ya. Dalam bab puasa Ramadan hukumnya jelas, ya. Dari surat Al-Baqarah ayat 183 dan nanti 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang mengaku beriman. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu sudah ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya di belakangnya biasanya ada tugas khusus, ada perintah khusus atau larangan khusus yang itu tidak semua orang bisa laksanakan. Karena yang disebut adalah orang yang beriman. Ya. Kalau ya ayyuhan nas itu nanti ya perintahnya umum-umum sebenarnya, belum rinci, belum khusus. Ya. Kalau sudah ya ayyuhallazina amanu, maka perintahnya adalah perintah yang lebih khusus yang tidak semua orang bisa melaksanakan. Salah satunya puasa. Ya. Itu isyarat bahasa Al-Qur'an itu begitu ya. Wahai orang yang beriman, sudah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu juga pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu dalam ilmu fikih, ya, ilmu usul itu disebut syara'u man qablana. Itu syariat yang sudah ada sejak orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Begitu pula sholat, begitu pula beberapa amal ibadah yang lain.
Itu kan? Itu namanya syariat yang sudah ada sejak dulu. Oleh karena itu sesungguhnya syariat yang diturunkan oleh Allah secara umum sama. Ya, secara umum sama, tidak ada bedanya. Hanya tentang sedikit tata cara dan durasi waktu, gitu kan? Baik. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyam Ramadan wa hajjul bait." Jadi Islam itu dibangun atas 5 pilar. Pilar agama Islam yang pertama adalah syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan salat, yang ketiga adalah membayar zakat, yang keempat adalah puasa Ramadan, yang kelima adalah melaksanakan haji. Ini semua itu disebut pilar agama Islam. Haji sekarang 35 tahun ya. Saya lihat porsi saya ternyata tahun 33. Ya. Biyen jarine tahun 24. Mari mundur-mundur 33 sakniki. Tenang ae, nek wayahe diceluk ae. Nah. Sing gak wayahe diceluk ngenteni bolak-balik ucal-ucul ae kan itu ya. Nah, begitu. Ya. Baik. Saya nggak tahu ya, kalau yang punya kesempatan dengan umroh dulu, umroh saja. Ya. Kan itu kuncinya. Kalau nggak punya kesempatan lama kesempatannya untuk haji, kalau punya kesempatan umroh, umroh dulu saja. Nah, nanti kan ada tempat di mana dikabulkan doa-doa. Barangkali bisa memperpendek waktu ya, gitu ya. Baik. Dalam pertanyaan yang lain seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam." Faqala syahrul Ramadan. Qala hal alayya ghairah? Qala la illa an tatawwa. Wahai Rasulullah, tentang puasa, ya, apa yang wajib saya lakukan? Puasa apa yang wajib saya kerjakan? Kata Rasulullah, syahrul Ramadan, puasa Ramadan. Yang lain nggak ada yang wajib, nggak ada kecuali kalau mau sunnah, gitu ya. Baik, itu tentang keutamaan puasa. Saya bahas satu bab lagi ya. Fadlu syahri Ramadan wa fadlul amal fihi. Keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan beramal di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda ketika datang bulan Ramadan, beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tufattahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima." Rawahu Ahmad bin Nasai wal Baihaqi. Kata Rasulullah SAW, bulan yang penuh keberkahan sudah datang kepada kalian. Bulan di mana Allah mewajibkan kalian semua untuk berpuasa sepanjang bulan itu. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut ya Allah membukakan pintu-pintu surga. Bulan di mana pintu neraka jahim juga ditutup dan setan juga dibelenggu. Di dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, maka sungguhnya dia betul-betul terhalang dari kebaikan secara keseluruhan. Ya. Siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan yang demikian banyak, dia sungguhnya terhalang dari semua macam kebaikan. Semua macam kebaikan sudah ditaruh di bulan Ramadan. Loh kok gak iso gawe? Nah, ya berarti kan gak oleh apa-apa kan gitu ya. Itu kata Rasulullah SAW.
itu meliputi beberapa hadis yang saya kira kita lewati saja. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wal ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kabair. Salat 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur lagi. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat satu ke Jumat berikutnya. Wa ramadhan ila ramadhan, dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Semuanya itu akan menggugurkan dosa-dosa semuanya, selama dosa besar dijauhi. Selama dosa-dosa besar dijauhi, maka sholat kita dari satu waktu ke sholat berikutnya itu menggugurkan dosa dan kesalahan. Mosok kurang murahin nemen ya. Itu yang harian, yaumiyah. Yang setiap pekan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Yang tahunan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Selama dijauhi namanya dosa besar. Dan terakhir ya, Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan wa arafa hududahu wa tahaffadha mimma kana yanbaghi an yatahaffadha minhu kuffira ma qablahu. Siapa yang puasa Ramadan mengetahui batas-batasnya, artinya batas larangannya kan itu, batas-batasnya, hukum-hukumnya, dan dia bisa menjaga perkara-perkara yang seharusnya dijaga di bulan Ramadan itu, maka kuffira ma qablahu, akan ditutup dosa-dosa sebelumnya, gitu ya. Atau dalam redaksi yang berbeda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang populer ya. Tapi kalau yang saya bacakan tadi itu, yang saya bacakan sebelumnya itu mempertegas ya. Apa maksudnya berpuasa dengan penuh iman dan ihtisab itu, yang menjadi sebab diampuninya dosa itu, yaitu orang yang berpuasa mengetahui hukum-hukumnya, batas-batasnya, dan menjaga perkara-perkara yang harus dijaga di selama bulan puasa. Itulah yang akan ditutup dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira pembahasan kita di bab puasa ini. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Sekarang tanggal 12, kemudian tanggal 19, setelah itu masuk puasa. Mungkin masuk puasa nanti kalau seperti sebelumnya itu ditaruh di jam sebelum berbuka ya Pak Samiono ya. Nanti saya kira demikian beberapa hal yang kita bahas, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua, menambah iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.